Kalau bisa kita analogikan gitu ya, kompresor ini dia mengompres suara lebih moderat gitu, sementara kalau limiter dia lebih radikal gitu. Kenapa tombol fade ini disediakan? Ini adalah untuk mengantisipasi apabila ada sebuah sumber bunyi yang lemah sekali. Saya tidak peduli gitu. Kalau ada yang melebihi puncak gini, kalau ada yang melebihi min 3 desibel, saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya di Aji Perman Official, sajian sesaji sesaat bersama Aji, dimana sebagaimana biasa kita membahas tentang triks, tips, dan info tentang dunia audio. Baik, mudah-mudahan kabar Anda semuanya baik, dan yang jelas selalu stay tune di acara ini, selalu stay tune di channel ini, sehingga apa-apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk yang belum mengetahuinya. Bagi Anda pemula, bagi Anda yang masih awam dengan audio, yang ingin belajar audio. Kita pada kesempatan hari ini ya, kita sudah beberapa sesi membicarakan tentang mixer ya, dengan berbagai fungsi, fitur yang ada di dalamnya. Dan pada kesempatan hari ini merupakan episode terakhir ya mungkin untuk pembahasan kita tentang mixer ya. Ada beberapa fitur lagi yang akan kita perkenalkan, yang tentunya saya rasa ini merupakan fitur yang sebaiknya ya, kita mengetahui, walaupun itu masih cukup banyak fitur yang ada di dalamnya. Jadi yang saya informasikan ini adalah fungsi-fungsi dasar dan beberapa aksesoris yang kiranya sering digunakan gitu ya. Kita kemarin sudah membahas tentang fungsi gain ya, bagaimana cara menyetel gain dan memposisikan gain yang ideal gitu ya. Nah, setelah ini nanti kita akan mengaplikasikan dalam sebuah rangkaian sound system untuk bagaimana membuat sebuah rangkaian sound system yang ideal, yang bagus ya, yang optimal. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa ya, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, mungkin yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu. Dan nanti apabila bermanfaat yang kita sajikan, di share, dibagikan ke teman-teman lainnya, mudah-mudahan bisa membawa lebih manfaat. Kali ini fitur yang kita akan bahas adalah salah satu fitur yang biasanya terdapat juga pada sebagian kecil mixer ya. Karena kalaupun ada, biasanya hanya beberapa channel saja ya, channel-channel depan ya, yang memang diprediksi biasanya kalau channel depan itu untuk vokal. Karena memang fitur yang satu ini biasanya digunakan untuk keperluan vokal. Apa itu? Yakni fitur kompresor. Kalau di dalam mixer biasanya ada yang ditulis dengan kom begitu saja, kom gitu ya. Ada juga yang ditulis kompres ya. Apa fungsi daripada kompresor di sini? Sesuai namanya, sesuai artinya bahwa kompresor itu dia adalah memanfaatkan ya, sinyal bunyi. Nah, kita tentu tahu bahwa di dalam sebuah kita memasukkan sumber bunyi, khususnya vokal, terkadang kita punya fluktuasi yang sangat tajam ya. Suara kita yang paling rendah, level yang paling rendah, sampai sebuah lengkingan, itu biasanya menghasilkan fluktuasi yang sangat jauh perbedaannya ya. Kalau seperti yang saya katakan dulu bahwa suara rendah kita itu ibarat sebuah ngarai, maka suara tinggi lengkingan kita itu diibaratkan sebuah puncak gunung. Maka perbedaan antara dasar lembah dan puncak gunung ini terlalu tinggi ya. Jadi fluktuasinya sangat lebar begitu. Untuk itu penyetelan di dalam sebuah sound system biasanya sangat susah ya. Mau diturunkan levelnya suara yang rendah, nanti kemungkinan bisa tidak terdengar lagi ya. Mau dinaikkan nanti pada saat si penyanyi misalnya, si vokalis melengking, dia over ya, peak ya,
inilah salah satu dilema di dalam kita menyetel sebuah vokal. Nah, salah satu kiat untuk meminimalisir ya fluktuasi yang begitu tinggi ini adalah dengan teknik blocking mic, dimana pada saat kita berbicara pelan ya, nadanya rendah, kita bisa mengatur jarak mic dengan bibir kita. Begitupun pada saat kita melengking mengucapkan nada yang tinggi, kita bisa memposisikan atau menjauhkan mic itu dari bibir kita. Nah, ini dalam masalah si pengisi vokal, si vokalisnya gitu. Nah, pada saat sekarang untuk peralatan sound system khususnya mixer kini telah dibekali atau dilengkapi dengan sebuah knob ya, yang saya rasa cukup membantu ya untuk seorang vokalis, yakni itu tadi kompresor. Apa fungsi kompresor di sini ya? Kompresor dia sifatnya adalah memanfaatkan, seperti yang saya katakan, dia memanfaatkan gelombang suara, amplitude suara kita yang mungkin tadi semula begitu jauh jaraknya ya, antara suara rendah dan suara tinggi, dia pampatkan sehingga jaraknya tidak begitu jauh lagi gitu. Jadi kalau semula lebar segini ya, lebar segini, dia pampatkan menjadi segini. Saya ambil contoh ya dengan sebuah diagram grafik berikut ini, di mana bagaimana sebuah kompresor itu menghasilkan sebuah grafik yang berbeda. Oke, ini dia. Nah, yang di atas ini adalah sebuah hasil rekaman diagram audio dari sumber suara yang tidak dikompres gitu ya, yang masih loss gitu, tidak mengalami proses compressing. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah hasil daripada gelombang audio itu tadi yang sudah dikompres gitu. Kita bisa lihat bedanya ya. Ini grafik yang rendah ini adalah suara yang rendah kita. Dari suara yang rendah, sementara yang grafiknya begitu menaik, begitu menggunung, ini adalah hasil pekikan, hasil lengkingan dari sebuah sumber suara yang tinggi gitu ya, yang nyaring katakanlah untuk lebih mudahnya memahami. Begitu dia dikompres, dia mengalami kompres, maka perbedaan antara suara rendah dan suara tinggi itu sudah tidak begitu tinggi lagi. Lengkingan-lengkingan itu tadi telah dikompres sedemikian rupa sehingga dia dipampatkan selaras atau tidak begitu jauh dengan suara yang paling rendah. Kalau kita menganggap bahwa kompres ini juga bisa merupakan suatu penurunan level, ya bisa juga sih ya, karena memang pada kenyataannya bahwa grafiknya menurun gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa fungsi kompresor di sini adalah menekan sekali lagi suara yang terlalu nyaring. Namun ya, penekanan atau pemanfaatan suara ini dia tetap menggunakan rasio ya, tidak asal tekan gitu ya. Dia tetap menggunakan rasio sehingga bahwa grafik yang ada terutama di daerah level-level yang tinggi ini tetap dia punya fluktuasi gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu diingat ya, teman-teman mungkin juga ada pernah mendengar istilah limiter ya. Limiter dengan kompresor ya, memiliki fungsi yang hampir sama gitu, tetapi sangat berbeda. Oke, saya perlihatkan. Nah, kalau kompresor dia seperti ini ya. Nah, kalau sebuah kita gambarkan sebuah gelombang suara waktu kita rekam ini seperti ini. Pada saat dikompres dia menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kalau dia dikasih limiter ya, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini perbedaannya ya. Karena kompresor maupun limiter ya, kita memang harus menentukan berapa besaran kompres yang kita inginkan begitu. Kalau kita analogikan bahwa suara normal itu adalah 0 desibel ya, kita ingin mengkompres suara itu menjadi min 3 desibel, maka kompresor ini dia mengompres namun tetap menggunakan rasio yang ada. Sementara limiter ini dia lebih berfungsi untuk memotong puncak-puncak gunung tersebut gitu. Nah, di sini sangat jelas ya perbedaan antara kompresor dan limiter. Jadi limiter ini dia memangkas semua suara-suara yang melebihi ambang batas yang telah kita tetapkan. Yang lain dia biarkan, yang kurang dia biarkan gitu. Sementara kompresor dia menekan seluruhnya gitu, tetap menggunakan rasio. Yang puncaknya ditekan, yang lembahnya pun dia tekan juga ya.
Sehingga ya kalau kita menggunakan kompresor di dalam vokal itu sangat bagus ya, sangat harmoni. Kalau limiter, suara peak itu tetap ada ya, walaupun dia tidak sampai dominan gitu karena telah dibatasi. Tapi bunyi peak itu akan sangat terasa karena adanya distorsi di situ ya. Kalau limiter ini ada semacam pemaksaan itu ya, pemaksaan untuk memotong agar tidak melebihi ambang batas. Ya kalau bisa kita analogikan gitu ya, kompresor ini dia mengompres suara lebih moderat gitu. Sementara kalau limiter dia lebih radikal. Sampai-sampai di dalam audio ada istilah radikal ya. Gimana sih saya ngomong? Tapi begitulah ya. Jadi kalau di dalam bahasa itu, kalau moderat itu dikatakan sebagai sesuatu yang lemah lembut ya. Jadi kalau kompresor dia mengompres suara dengan sedikit lebih moderat gitu ya. Tapi kalau limiter dia lebih radikal gitu. Saya tidak peduli gitu. Kalau ada yang melebihi puncak gini, kalau ada yang melebihi min 3 desibel, saya potong gitu. Itu limiter ya. Ini akan sangat membantu ya, karena penyanyi tidak terlalu dituntut lagi untuk mengerem suaranya gitu ya. Dia agak lebih leluasa mengeluarkannya gitu. Apalagi bagi mereka yang tidak punya kemampuan olah suara yang bagus, blocking mic yang pas ya. Ini sangat membutuhkan kompresor ini. Di dalam sebuah mixer ya, biasanya dia memang diwakili oleh satu knop saja, yang mana fungsi knop di sini menurut sesuai settingan pabrik ya. Sementara kalau kita mau ingin lebih baiknya sebenarnya kompresor itu ada yang eksternal ya. Nah di kompresor eksternal ini kita lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi gitu mengaturnya, karena di situ ada nanti pengaturan threshold, pengaturan attack-nya, pengaturan levelnya dan sebagainya, sehingga lebih harmoni lagi gitu kalau menggunakan kompresor eksternal. Dia dengan pengaturan-pengaturan yang pas, yang tertentu juga ya, dia selain memanfaatkan suara yang tinggi puncak amplitudenya, dia juga bisa menaikkan gitu, menaikkan yang rendah gitu. Jadi seakan-akan ada tarik ulur gitu. Oke, yang tinggi agak merendahlah dikit gitu, yang rendah naiklah dikit, supaya perbedaannya tidak terlalu jauh. Ini kalau kita menggunakan kompresor yang advance ya, eksternal ya, yang bisa pengaturannya lebih banyak. Tetapi kalau kita tidak memiliki itu, ya kompresor yang ada pada sebuah mixer, pada sebuah channel mixer itu sudah cukup lumayan, sudah cukup membantu begitu. Oke, kita bahas berikutnya fitur mixer lainnya yang juga merupakan fitur aksesoris ya, yang letaknya memang biasanya selalu nih di dekat jack juga. Kalau sebuah mixer yang lengkap gitu, ini semua ada. Ada switch pad namanya ya, dan juga HPF ya, high pass filter. Apa fungsi FET ya? Fungsi FET di sini dia adalah semacam switch ya, switch untuk menaikkan signal ya. Kita sudah bahas pada pembicaraan yang lalu bahwa kita bisa menaikkan signal sebuah audio, kekuatan, intensitas sebuah sumber bunyi itu dengan menggunakan gain. Namun pada beberapa mixer mereka lebih melengkapi lagi gitu ya. Selain gain ada juga FET gitu. FET ini adalah digunakan sama fungsinya seperti gain. Cuman kalau gain itu dia adalah jenis knob atau potensio putar ya. Nah kalau FET dia adalah switch ya. Switch untuk mengangkat signal itu dengan nilai tertentu. Kalau di sini contohnya 26 desibel. Nah jadi kalau FET-nya ini kita pencet ya, jadi dia sistem switch, maka ada penambahan signal di situ sebesar 26 desibel. Terdouble dengan gain gitu. Iya. Kenapa tombol FET ini disediakan? Ini adalah untuk mengantisipasi ya, apabila ada sebuah sumber bunyi yang lemah sekali. Kita seperti bahas kemarin ya, bahwa sumber bunyi itu kita cek ya dengan menggunakan tombol PFL kemarin ya. Kita mau mencari signal yang normal, kita sudah setel itu gain ya, dari mulai 0 di bawah ya sampai full ya. Ternyata gitu, sumber bunyi itu tidak menghasilkan lampu kuning seperti yang kemarin ya. Berarti sumber suara ini terlalu kecil gitu, sangat kecil. Saking kecilnya bahkan gain yang full pun dia tidak bisa mengangkat itu menjadi normal gitu. Nah disinilah diperlukan
tombol pad itu tadi untuk menambah upgrade atau pengangkatan daripada signal tersebut. Namun perlu diingat sebelum kita mengaktifkan fadnya, tutup dulu gainnya gitu ya. Misalnya kita nih sudah memposisikan, sudah coba menyetel ya untuk menyetel signal ini, menormalkannya dengan gain, tapi toh ternyata tidak bisa juga, masih belum normal, masih di bawah, masih hijau satu atau dua LED saja yang menyala gitu, belum nyampe ke kuning ya. Kalau sudah demikian kita tutup saja gainnya ya, kita pencetlah tombol pad. Jadi begitu dipencet tombol pad, dia sudah ditambahkan secara otomatis di situ 26 desibel. Nah sekarang kita tinggal putar aja lagi tuh ya untuk gainnya gitu. Jelas dia lebih besar ya, tidak seperti yang semula yang belum aktif fadnya. Oke, nah jadi itu fungsi fad. Intinya dia adalah sang pembantu gain gitu, untuk menormalkan sebuah sinyal yang teramat kecil gitu. Jadi kalau sudah gain tidak mampu, dia akan turun tangan. Selama gain itu masih mampu, kita pakai gain, jangan menggunakan fad gitu ya. Oke, yang ketiga tombol aksesoris lainnya yang biasanya juga terdapat di dalam sebuah channel mixer. Kalau di sini ada tulisannya HPF ya, HVF. Apalagi tuh? Jadi kalau kemarin itu PFL, Pre-Fad Listening, kalau ini HPF gitu ya, High Fast Filter. Namanya juga dia filter ya, dia memfilter hanya suara agak tinggi frekuensinya yang boleh lewat gitu. Artinya bahwa suara-suara yang dengan nada rendah, ya, mid low low ke bawah gitu, dia akan potong di situ, dia cegat di situ ya, tidak diberikan izin untuk lewat gitu. Nah untuk itulah makanya biasanya kalau tombol atau switch HVF ini di dalam mixer jenis lain ya, itu lain lagi namanya ya. Sama tuh seperti PFL kemarin. Di satu mixer mungkin tulisannya PFL, tapi di mixer lain dia solo. Nah sama dengan HVF ini, dia di mixer lain atau lain merek bisa juga dengan nama lain. Biasanya ya yang kebanyakan itu low cut. Nah nih seperti ini. Jadi HPF itu sama dengan low cut, beda sebutan tapi fungsinya sama. Jadi kalau HVF itu artinya dia hanya memberikan izin mempas untuk frekuensi-frekuensi yang menengah ke atas gitu. Nah kalau low cut artinya dia artinya memotong frekuensi rendah, sama kan. Yang satu hanya memberikan izin frekuensi tinggi, yang satu mencegah gitu untuk frekuensi rendah. Jadi sama fungsinya. Nah apa fungsi HVF atau low cut ini? Dia ya seperti tadi. Jadi kalau misalnya ada suara yang terlalu bass, biasanya untuk vokal nih ditutup gitu ya, bassnya masih ngebass gitu. Nah ini juga pembantu sebenarnya ya. Dia juga adalah sifatnya pemain cadangan gitu. Pemain cadangan, memangnya main bola Pak. Ya kalau tadi fad itu dia membantu gain ya, artinya dia sebagai backing untuk gain. Nah kalau HPF ini dia backing untuk equalizer, khususnya low atau bass. Jadi artinya begini, pada suatu kasus misalnya kita ingin menurunkan sumber bunyi ini terlalu bass gitu, terlalu low gitu, kita ingin menyetingnya dengan menutup low itu. Low-nya udah habis gitu, mentok sampai jam 7 tapi masih bunyinya itu low. Nah kita bantulah low atau bass ini dengan memencet low cut atau HPF ini tadi. Nah jadi itu fungsinya, dia juga sebagai pembantu. Berapa besaran yang dia potong tergantung dari produsen mixernya ya. Kalau misalnya seperti yang ini, nah jadi dia memotong 80 Hz, artinya dia memotong frekuensi yang 80 Hz ke bawah gitu. Frekuensi yang rendah dari 80 Hz ke bawah dia potong, tidak diberikan izin untuk lewat gitu. Kalau jenis switch ya, jenis tombol seperti ini nilainya memang sudah ditentukan oleh pabrik gitu ya. Nah jadi itu tadi beberapa fungsi aksesoris yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang saya kira ini juga sebahagian cukup kerap ditemui pada mixer ya. Sementara untuk jenis-jenis tombol yang lain itu
hanya didapati pada mixer-mixer jenis besar ya. Karena semakin besar ukuran sebuah mixer, semakin banyak channelnya, maka semakin komplit pula gitu untuk fitur-fitur aksesorisnya, fitur-fitur tambahannya. Namun untuk pembahasan kita tentang mixer, sekedar standar untuk belajar cukup sampai di sini dulu ya. Kita sudah bahas beberapa fitur dasarnya, kita sudah bahas beberapa fitur aksesoris atau tambahannya. Yang saya bahas di sini adalah yang mungkin suatu saat kita temui gitu, atau teman-teman yang punya mixer di rumah gitu, ada memiliki fungsi-fungsi tombol atau knob seperti ini. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini, dan kita nanti akan lanjutkan pembahasan tentang pengaplikasian mixer itu, kemudian nanti amplifier juga gitu, bagaimana gitu. Saya sudah siapkan materinya dan nanti tunggu saja di channel Sesaji Sesar bersama Haji di Haji Permana Official. Teman-teman, saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung ini, jangan lupa subscribe ya, supaya Anda tidak ketinggalan sebuah materi gitu. Karena materi yang kami sajikan sini adalah materi yang bersambung, sehingga kalau satu episode Anda tinggalkan atau Anda ketinggalan, maka nanti mungkin kesusahan untuk memahaminya ya. Untuk itu subscribe, karena dengan mensubscribe nanti Anda akan diberitahukan kapan saya mengupload materi-materi terbaru. Saya Haji Permana, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.